Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang mempunyai judul kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Bakso Podomoro. Kelompok kami beranggotakan tuh saya sendiri Agus Nugroho dengan NPM 20231021515116 dan yang kedua ada Bilal Rizky Dias Saputro dengan NPM 20231021515182. Dan yang ketiga ada Ica Anastasia Mawarna Fangki dengan NPM 20231021515192. Berikut adalah latar belakang dari penelitian kami. Sekarang persaingan ketat dalam bisnis kuliner menuntut pelaku usaha untuk menawarkan nilai tambah melalui kualitas produk dan pelayanan yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas produk meliputi rasa, tekstur, tampilan, dan konsistensi, serta kualitas pelayanan seperti keramahan dan responsivitas menjadi elemen kunci yang mampu mempengaruhi signifikan yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Studi kasus Bakso Podomoro menunjukkan bahwa strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan berdasarkan lokasi sangat penting dalam mempertahankan daya saing di tengah kompetisi. Dengan pendekatan kuantitatif dan kuesioner, penelitian ini menganalisis hubungan antara kualitas produk, pelayanan, dan kepuasan pelanggan, memberikan wawasan strategis untuk meningkatkan daya saing bisnis kuliner. Untuk slide selanjutnya, bakal dijelaskan oleh Mbak Ica Anastasia. Silakan, waktu dan tempatnya. Nah, di sini tuh ada tujuan penelitian. Penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis suatu pengaruh kualitas produk itu sebagai X1 dan kualitas pelayanan itu sebagai X2, kepuasan pelanggan itu sebagai Y. Bakso Podomoro, baik secara individu maupun simultan, tertentu variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi yang strategi pengelola Bakso Podomoro untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui upaya peningkatan kualitas dan layanan. Ya. Di sini ada globalisasi dan ekonomi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kinerja Bakso Podomoro melalui peningkatan kualitas produk dan pelayanan, seperti pengawasan bahan baku, inovasi menu, pelatihan staf, serta adopsi teknologi operasional dapat disesuaikan dengan kondisi lokasi untuk memperbaiki pengalaman pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan memperluas pangsa pasar di tengah persaingan. Jadi selanjutnya ada frekuensi total X1. Nah, tabel yang di sini itu menunjukkan distribusi variabel total X1 dari 50 sampai dengan nilai 35 muncul paling sering sebesar 28%, rentannya 7 sampai 35 dan persentase kuantitatif mencapai 100% dinilai 35. Nah, selanjutnya ada frekuensi total X2. Tabel di sini itu menunjukkan distribusi variabel total X2 dari 50 sampel dengan nilai 35 muncul paling sering 28%, rentannya 7 sampai 35, persentase kuantitatif mencapai 72% dinilai 33 dan 100% dinilai 35. Habis itu selanjutnya ada frekuensi total Y. Gambar di atas menunjukkan distribusi variabel total X2 berdasarkan variabel frekuensi dengan nilai 24 dan 30 sebagai yang paling sering muncul. Masing-masing itu 11 kali.
22% dari total 50 sampel. Tentang nilai variabel total Y adalah 6 hingga 30 dengan persentase kuantitatif mencapai 72% pada nilai 28 dan 100%. Pada nilai 30 menunjukkan seluruh data berada di bawah atau sama dengan nilai tersebut. Selanjutnya ada grafik histogram total X1. Grafik tersebut itu menunjukkan histogram distribusi data variabel total X1 dengan garis kurva distribusi normal dengan pembandingan rata-rata data mean adalah 29,84 dengan standar deviasinya adalah 55,196. Berdasarkan sampel sebanyak 50 data, distribusi data terlihat cukup mendekati bentuk normal, meskipun terdapat sedikit penyimpangan di ujung kiri. Selanjutnya ada grafik histogram total X2. Grafik ini distribusi data untuk variabel total X2 yang dilengkapi dengan kurva distribusi normal memiliki rata-rata mean sebesar 21,76 dengan standar deviasi itu 3,566 berdasarkan sampel itu 50. Distribusi data tampak mendekati normal meskipun terdapat beberapa outlier di sisi kiri. Selanjutnya ada grafik histogram total Y. Grafik ini sebagai perbandingan rata-rata data mean adalah 25,3 dengan standar deviasi sebesar 4,564 berdasarkan sampel 50. Distribusi data mendekati normal, namun terlihat beberapa variabel di sekitar puncak distribusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus Nugroho. Ya, terima kasih Bilal udah menjelaskan bagian grafik tadi. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk uji validitas dan reliabilitas. Di sini disajikan tabel uji validitas. Itu untuk melihat apakah data kita valid atau tidak. Di sini di dalam tabel ada Y1 sampai di variabel Y1 sampai Y1.6. Di X1.1 R hitungnya yaitu 0,742 sedangkan R tabelnya 0,32. Berarti data tersebut valid. Begitupun dengan X2, X1.2, X1.3, X1.4 dan seterusnya. R tabel dengan R hitung lebih kecil R tabel. Maka data tersebut valid. Oke, untuk slide selanjutnya silahkan digeser Bilal, tolong. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui apakah X1, X2, dan Y ada berkaitannya apa tidak. Dan sedangkan data dari penelitian yang kita sudah hitung tadi mendapatkan hasil yang reliabilitas antara X1, X2, dan Y. Berarti X1 ada berkaitan dengan Y, X2 pun juga, X1 tambah X2 sama dengan Y. Lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu bahwa dari argumen-argumen yang kita sampaikan kepada penerima kuesioner, kepada sampel, menunjukkan kualitas produk dan kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mungkin banyak salahnya juga. Saya mewakili teman kelompok saya.
mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.